Halo Gadgeters, jika kamu saat ini merasa kemampuan smartphone yang kamu pakai cuma segitu-gitu aja, mungkin udah saatnya kamu upgrade HP ke spesifikasi yang lebih tinggi nih. HP dengan bandrol 4 jutaan perlu kamu pertimbangkan. HP di kisaran harga tersebut termasuk dalam kategori mid-range, di mana dengan harga segitu kamu sudah dapat banyak fitur terbaik yang ada di smartphone zaman sekarang. Nah, jika kamu penasaran spesifikasi dan kemampuan apa saja yang dimiliki HP di kisaran harga 4 jutaan, video kali ini cocok nih buat kamu. Langsung aja yuk simak rekomendasi HP harga 4 jutaan berikut ini. Poco X3 GT. Siap menyambut ponsel Poco pertama yang sudah hadirkan Corning Gorilla Glass Victus? Ya, inilah Poco X3 GT yang hadir dengan segala kelebihan melampaui kelas harganya. Kendati masih pakai layar IPS, tapi layar Poco X3 GT menggunakan resolusi FHD Plus dengan tingkat kerapatan pixel 399 ppi. Di ukurannya yang 6,6 inci, resolusi dan besaran PPI tersebut membuat setiap gambar yang ditampilkan terlihat begitu tajam dan memukau. Belum lagi layar juga menganut gamut warna DCI-P3 dan teknologi HDR10. Poco X3 GT juga hadirkan laju penyegaran 120Hz yang dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Tujuannya tentu untuk menghemat baterai, agar refresh rate tidak harus melulu di angka tinggi saat sedang menonton film atau game yang hanya mendukung 30 fps atau 60 fps. Meski harga termurahnya berkisar di 4,4 jutaan, tapi Anda disuguhkan dapur pacu Dimensity 1100 5G yang performanya setara dengan HP flagship. Bayangkan saja, dia dapat memainkan Genshin Impact pengaturan tertinggi dengan frame rate 50-60 fps. Tentunya ini juga didukung dengan RAM 8GB, LPDDR4X yang memadai serta memori internal 128GB yang siap menampung seberapa banyak pun game yang diinginkan. Untuk memuaskan rasa penasaran Anda pada HP ini, simak spesifikasinya di scene berikut. Kisaran harga saat ini mulai 4,4 jutaan. Poco X3 Pro 8256. Poco X3 Pro adalah percobaan pertama Xiaomi yang bisa dibilang berhasil. X3 Pro mampu mendobrak batasan performa smartphone kelas menengah yang selama ini punya jarak agak jauh dengan ponsel flagship. Ya, berkat chipset Snapdragon 860, skor Antutu HP ini tembus 450 ribuan, mendekati ponsel flagship. Imbasnya, game berat semacam Genshin Impact bisa ditangani tanpa kendala berarti. Karena itu jika Anda punya dana mentok 4 juta rupiah, dengan preferensi main game, opsi yang paling masuk akal adalah membeli Poco X3 Pro ini. Kemampuan menangani game berat memang jadi hal yang menonjol dari HP ini. Namun, kemampuan yang lain juga tidak kalah oke kok, seperti layar IPS 120Hz yang siap untuk dipakai menonton film karena mendukung HDR10 dan Widevine L1. Kamera ponsel ini juga andal digunakan di kondisi siang maupun malam. Spesifikasi lengkapnya simak di scene berikut ya. Kisaran harga saat ini mulai 3,9 jutaan. Samsung Galaxy M51. Samsung Galaxy M51 punya baterai yang luar biasa besar, yaitu 7000 mAh. Tak heran bila skor ketahanan baterainya mencapai 156 jam berdasarkan uji yang dilakukan oleh GSM Arena. Akan tetapi Samsung tentu saja tidak hanya jualan baterai melalui HP ini. Di atas kertas, Galaxy M51 punya spesifikasi yang persis dengan Galaxy A71. Karena itu anggap saja kemampuan keduanya sama. Mencakup chipset Snapdragon 730G yang andal dalam berbagai macam tugas. serta kamera depan belakang yang mampu menghasilkan foto berkualitas.
Yang berbeda dari kedua ponsel hanyalah soal sensor sidik jari. Galaxy M51 tidak menganut sensor under display, melainkan sensor fisik yang menyatu dengan tombol power di samping kanan. Spesifikasi lengkapnya simak di scene berikut ya. Kisaran harga saat ini mulai 4,1 jutaan. Vivo V21. Vivo V21 memang tak punya OIS ganda dan belum mendukung 5G sebagaimana saudara kandungnya, Vivo V21 5G. Kendati demikian, HP ini datang sebagai opsi buat orang yang belum memerlukan 5G. Toh, kualitas kamera Vivo V21 tetap bagus karena resolusinya sama, meski belum punya fitur OIS. Utamanya kamera depan, karena dilengkapi autofocus yang berguna jika Anda adalah vlogger. Sedikit menyinggung performa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan SoC Snapdragon 720G. Bahkan Vivo V21 berpotensi makin lancar lantaran punya teknologi extended RAM. Dengan meminjam ruang maksimal 3GB dari memori internal, sehingga secara teori HP 4 jutaan ini punya RAM 8 plus 3GB. Spesifikasi lengkapnya simak di scene berikut ya. Kisaran harga saat ini mulai 4,3 jutaan. Realme 8 Pro. Berbekal kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Realme 8 Pro bisa Anda andalkan untuk memotret, bahkan di tempat yang minim cahaya dan cenderung gelap. Sementara untuk keperluan foto selfie, kamera dengan resolusi 16 megapiksel sudah cukup apik untuk menghasilkan foto yang jernih. Balik ke dapur pacu yang mengusung Snapdragon 720G dan dipadukan dengan GPU Adreno 618. Tentunya sudah bisa dipastikan performa gaming yang dihasilkan halus tanpa kendala berarti. Ada dua pilihan RAM yang ditawarkan Realme 8 Pro, yaitu 6GB dan 8GB dengan memori internal sebesar 128GB. Masih belum cukup besar? Tenang, masih ada slot micro SDXC untuk memori tambahan. Realme 8 Pro juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC dan mendukung OS Android 11 yang paling baru saat ini. Sedangkan untuk daya baterainya, smartphone ini didukung oleh baterai LiPo sebesar 4500 mAh dengan 50 watt super dark charge, sehingga Anda hanya perlu sekitar 30 menit saja untuk mengisi daya sepenuhnya 100%. Spesifikasi lengkapnya simak di scene berikut ya. Kisaran harga saat ini mulai 3,9 jutaan. Oppo Reno 5. Dibandingkan dengan Oppo Reno 4 yang jadi pendahulunya, Oppo Reno 5 ini kini punya kelebihan pada layar. Tidak hanya menghadirkan panel OLED yang cerah, melainkan ponsel tersebut menghadirkan juga laju penyegaran 90Hz yang membuat tampilan layar menjadi mulus. Begitu juga baterainya, ponsel bisa terisi hingga penuh hanya dalam waktu kurang dari sejam berkat fast charging 50 watt. Ini adalah salah satu besaran daya pengisian cepat yang sangat baik di rentang harga 4 jutaan. Sayangnya, walaupun dapur pacunya terbilang gahar, ia tidak mengalami peningkatan dari pendahulunya di mana keduanya sama-sama pakai Snapdragon 720G. Spesifikasi lengkapnya simak di scene berikut. Kisaran harga saat ini mulai 4,1 jutaan. Baiklah, itu tadi daftar 6 rekomendasi HP harga 4 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di akhir tahun 2021. Dengan spesifikasi yang diusung deretan HP tadi, kebutuhan gaming dan multitasking tentu bisa dilahap dengan mudah. Dan yang pasti, HP-HP tersebut masih aman digunakan untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Nah Gadgeters, dari ke-6 daftar HP yang kita bahas tadi, mana nih yang menarik untuk dibeli? Tulis pendapat dan komentar kamu di bawah ini ya.